Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik balik. Jadi kemarin saya telah melakukan kegiatan PKG di peningkatan kompetensi guru dalam bidang PJOK, dan diberikan tugas membuat rencana tindak lanjut, itu RTL. Sini RTL berbasis proyek PJOK. Saya mengambil dengan tema permainan tradisional gubak sodor atau hadang, ya. Jadi di sini menciptakan permainan yang menyenangkan dengan menggunakan aktivitas sport education model atau diistilahkan dengan SEM, ya, sport education model. Adapun latar belakang dari permainan tradisional, jadi merupakan sarana untuk mengenalkan anak-anak pada nilai budaya dan norma-norma sosial yang diperlukan untuk mengadakan hubungan atau kontak sosial dan memainkan peran sesuai dengan kedudukan sosial dalam masyarakat. Permainan tradisional gubak sodor merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Di sejumlah daerah, gubak sodor ini memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Ya, ada gubak sodor mengandung nilai-nilai budaya serta melatih keterampilan fisik sosial. Sport education model di sini merupakan semacam model pembelajaran yang menempatkan peserta didik dalam berbagai peran, ya, berbagai peran yang terkait dengan penyelenggaraan suatu olahraga. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi model semi ini, jadi anak-anak itu saya mengambil, nanti sebentar ada jenjang yang akan saya cantumkan. Pembelajaran model SEM ini semacam dibuatkan suatu turnamen atau pertandingan, ya. Kita masuk di tujuan program. Di sini tujuan yang pertama, mengembangkan keterampilan motorik khususnya ketangkasan dan koordinasi. Kedua, menerapkan permainan menggunakan sport education model. Ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang permainan tradisional. Nah, kemudian yang berikut, membangun profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Adapun capaian atau langkah-langkah yang diharapkan untuk tiap tujuan, jadi mengembangkan keterampilan motorik khususnya ketangkasan dan koordinasi. Di sini peserta didik mampu menguasai teknik dasar gubak sodor dan menunjukkan ketangkasan serta koordinasi yang baik. Ya. Jadi siswa dijelaskan terlebih dahulu tentang teknik dalam permainan gubak sodor ini. Jadi yang berikut, menerapkan permainan menggunakan sport education model. Jadi saya sebagai fasilitator dalam aktivitas permainan gubak sodor ini tetap melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait dengan pengetahuan murid. Jadi saya sebagai fasilitator, jadi siswa itu yang berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan yang akan mereka buat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang permainan tradisional. Jadi peserta didik memahami bahwa permainan tradisional tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari warisan budaya bangsa. Terakhir, membangun profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Kemudian fokus utamanya adalah menanamkan nilai profil pelajar Pancasila yang sejalan dengan mengedepankan kebinekaan global, bergotong royong,
pelatihan ya. Jadi anak-anak itu dilatih terlebih dahulu. Kemudian pada minggu berikutnya kita akan buat pertandingan, evaluasi dan diskusi reflektif. Bermitra dalam komunitas belajar, kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang, diantaranya kelas rendah dan kelas tinggi. Ya. Akan tetapi program ini akan berlangsung dengan keaktifan peserta didik yang berada di kelas tinggi sebagai struktur kepanitiaan dan peserta, sedangkan untuk kelas rendah sebagai peserta dan support system. Ya, jadi yang melaksanakan kegiatan atau pertandingan ini kelas tinggi, jadi kelas rendah itu akan sebagai support system ya, jadi teamwork ya, mereka jadi teamwork. Minimal peserta didik mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang permainan tradisional Gobak Sodor. Nah, jadi untuk kelas rendah ini, jadi mereka sudah dapat mengetahui bagaimana bentuk dari permainan Gobak Sodor ini. Kita masuk ke pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki salah satu sekolah. Ya, kita ada modal manusia. Ya, di sini ada kepala sekolah, guru, orang tua dan komite. Yang berikut modal sosial dan kerjasama dan hubungan eksternal warga sekolah dan internal. Ya. Kemudian kita modal finansial. Ya, jadi pakai dana bos, dan partisipasi dari orang tua. Yang berikut modal fisik, sarana dan prasarana lapangan, pikir aktif ya. Ini sarana dan prasarana yang berguna dalam kegiatan kita. Kemudian modal lingkungan, fasilitas kesehatan ya. Tentunya harus ada kesehatan ya, UKS dan kota 3K. Jadi siswa kan masing-masing ada mendapatkan peran ya. Jadi ada yang bertindak sebagai tim medis ya. Yang berikut di sini ada rencana evaluasi ya. Evaluasi proses selama kegiatan, guru akan mengamati partisipasi dan perkembangan peserta didik dalam setiap peran, menilai kerjasama tim dan sikap sportivitas. Jadi guru akan selama kegiatan ini guru memantau bagaimana perkembangan peserta didik dalam melakukan perannya masing-masing. Ya. Jadi ada yang bertugas sebagai wasit. Nah, jadi di sini ada evaluasi tentang keterampilan, ada keterampilan motorik, dievaluasi berdasarkan kemampuan dasar peserta didik dalam bermain Gobak Sodor atau anak ya. Evaluasi sikap dan nilai sosial. Sini sikap kerjasamanya, kepemimpinan dan penghargaan terhadap budaya akan dievaluasi melalui lembar observasi dan refleksi yang diisi oleh peserta didik setelah proyek selesai. Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam kegiatan ini, diantaranya yang pertama itu faktor cuaca. Jadi untuk sekarang ini cuacanya lagi tidak bersahabat. Untuk kalau hujan, jadi pelaksanaannya kan di luar ruangan. Jadi kita akan mencari tempat yang bisa dipakai untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang berikut alat yang rusak. Jadi alat dan perlengkapan yang harus kita siapkan, tentu kita harus menyiapkan dengan baik. Jangan ada alat yang rusak, kita harus mempersiapkannya dengan standar dan dalam permainan Gobak Sodor ini.
tidak semua peserta didik menunjukkan antusiasme yang sama. Ya, di sini ada yang senang melakukan, tidak semua ya. Tentunya ada juga yang peserta didik yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Cuma tergantung dari kita sebagai guru, bagaimana caranya agar semua peserta didik dapat berpartisipasi. Yang berikut fokus pada internal dan eksternal. Jadi harus kita fokus keluar dan ke dalam. Yang berikut terakhir kesimpulan, dengan menerapkan SEM atau sport edukasi model ini dalam permainan guru saudara atau kadang, diharapkan kegiatan ini mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh dan bermakna bagi peserta didik dalam pembelajaran PJOK, meningkatkan keterampilan fisik, sosial, serta pemahaman mereka tentang nilai budaya lokal. Oke, kira-kira sampai di sini pemaparan saya tentang rencana tindak lanjut. Apabila ada tambahan atau sanggahan pertanyaan dari guru-guru lain, saya persilakan. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, apa kira-kira keterkaitan, apakah gobak sodor, maksudnya apakah gobak sodor ini ada keterkaitan dengan T5? Oke, terima kasih untuk Ibu Siska yang telah melakukan pertanyaan tentang bagaimana keterkaitannya tentang permainan gobak sodor ini dengan proyek P5, ya. Oke, saya jawab. Jadi untuk keterkaitannya, jadi dalam permainan gobak sodor ini kita bisa ambil berkebinekaan global. Di situ ada. Jadi yang berikut gotong royong. Jadi yang ketiga bernalar kritis, ya. Jadi ada 3 yang bisa kita kaitkan dengan permainan gobak sodor ini. Kira-kira seperti itu. Jadi di gotong royong itu jadi kan peserta didik kan dalam bentuk kelompok, ya. Dalam bentuk kelompok melakukan permainan gobak sodor ini. Jadi mereka bekerja sama atau itu gotong royong. Jadi bagaimana mereka bisa memenangkan permainan dengan adanya kerjasama tim. Nah, kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ya, mereka bagaimana caranya mereka bisa memecahkan masalah dalam suatu permainan. Tentunya dalam permainan ini harus ada strategi, ya. Strategi bagaimana mereka menyusun strategi, tentunya harus ada kekompakan tim. Kira-kira seperti itu keterkaitannya. Untuk Ibu Siska? Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas masukan atau tanggapan dari pemaparan saya ini. Saya untuk kedepannya untuk pelaksanaan rencana tindak lanjut ini akan saya laksanakan setelah ulangan, ya, ulangan. Selalu kita akan laksanakan pembelajaran penerapan semi sport education model dalam permainan gobak sodor. Jadi siswa atau peserta didik yang ikut aktif dalam sama-sama melaksanakannya dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang rencana tindak lanjut ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi